Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, ketika kita mendengarkan ayat ini, tentu ada sukacita yang besar. Ada bahagia di dalam hati. Karena apa? Karena ada satu pemulihan. Karena ada janji yang digenapi oleh Tuhan. Saudara boleh bayangkan, ibaratkan seorang ibu yang sedang mengandung anak selama 9 bulan. Dan selama dalam kandungan sang ibu ini mengalami banyak penderitaan, sakit yang dia rasa ketika mengandung anak yang begitu dia cintai. Tetapi dia membawa anak ini terus dalam 9 bulan. Dia tahankan segala bentuk sakit dan segala bentuk penderitaan. Tetapi ketika waktunya tiba, anak ini lahir, maka ibu ini mengalami sukacita yang besar. Apalagi ketika anak itu lahir, anak yang diharapkan, anak yang dinantikan itu adalah anak yang sehat, anak yang gemuk, anak yang cerdas, anak yang suka tertawa dan tersenyum. Maka sang ibu ini mengalami sukacita yang luar biasa. Dia melupakan seluruh penderitaan selama 9 bulan karena kelahiran seorang anak yang kecil tadi. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini membicarakan tentang keadaan satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun lamanya. Di sana mereka menderita, di sana mereka terasing, di sana mereka hidup tanpa harga diri. Di sana mereka hidup tanpa identitas yang jelas. Mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan, kekuatan yang lain. Tetapi perikop yang kita baca pada hari ini merupakan janji Tuhan, bahwasanya mereka akan pulang ke tempat mereka lahir. Mereka akan pulang ke Bonapasogitnya. Mereka akan masuk ke tempat yang baru. Yang baru dalam arti di sini ada suasana yang baru. Mereka akan membangun rumah mereka kembali. Mereka akan membangun bait Allah. Dan di sana Yerusalem sebagai ibu kota akan dipulihkan. Yerusalem akan bersukacita. Yerusalem akan beria-ria. Mereka akan kembali beraktivitas. Mereka akan berternak. Mereka akan berkebun. Dan akan menghasilkan banyak berkat. Dan mereka akan meneruskan keturunan mereka, dan di sana ada sukacita yang besar. Ini janji Tuhan, dan pada perikop yang kita baca pada hari ini, janji itu akan digenapi. Saudara, kalau firman Tuhan pada hari ini juga berbicara kepada kita, bagaimana saudara firman Tuhan pada hari menggugah hati kita bersama. Ketika ada sukacita yang besar, ada hal-hal yang baru yang datangnya dari Tuhan, itu membuat kita tidak ingat lagi akan penderitaan kita. Kita tidak ingat lagi dan tidak timbul di dalam hati kita segala sesuatu yang telah lewat, yang menjadi masa lalu kita, yang membuat dulu kita berduka cita, yang membuat dulu kita tersiksa, yang membuat dulu kita menderita. Tetapi ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, ketika Tuhan sudah mengganti duka cita kita dengan sukacita, maka penderitaan yang lampau itu tidak akan kita ingat-ingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati kita. Saudara, ayat ini menjadi pegangan kita bersama agar kita memegang janji keselamatan itu. Kita memegang bahwasanya Tuhan pernah berjanji dan Dia juga akan menggenapinya. Yerusalem akan dipulihkan, bukan saja Yerusalem secara teritorial, tetapi hidup kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Yerusalem yang baru
menjadi sebuah penantian kita untuk orang yang hidup di zaman ini, yaitu Yerusalem yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi Yerusalem yang dibangun oleh Tuhan. Itulah pengharapan kita yang terakhir di bumi ini. Di sana seluruh harapan kita akan hidup di dunia ini, dan harapan kita untuk hidup yang akan datang disempurnakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berbicara untuk kita pada hari ini. Ketika kita sudah masuk ke sana, maka kita tidak akan ingat-ingat lagi apa yang kita pergumulkan, apa yang kita deritakan, apa masalah kita, dan tidak akan timbul lagi di dalam hati, karena sukacita yang diberi Tuhan itu jauh lebih besar daripada sukacita yang ada di dunia ini. Dan hal-hal yang besar pun di dunia ini tidak akan menguasai hati dan pikiran kita, karena yang dari Tuhan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, dan jauh mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita bersama. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak remaja kami yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada banyak pergumulan kehidupan kita, ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, marilah kita memegang janji Tuhan. Kita iakan dan aminkan janji Tuhan yang tidak hanya berlaku untuk orang Israel, tetapi juga berlaku untuk kita yang hidup pada zaman ini. Itulah yang membuat kita terus berpengharapan yang tinggi kepadanya, bahwasanya Tuhan menyertai kita, Tuhan akan mengganti kesulitan kita. Setialah kepada Tuhan, beradalah di dalam Dia, dan teruslah berharap kepadanya. Jangan berhenti seperti orang Israel, diingatkan Tuhan, jangan berhenti, terus berharap akan pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menolong kita pada waktunya, maka sukacita akan datang di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau Tuhan menepati janji-Mu untuk orang Israel, Tuhan juga menepati janji-Mu untuk orang-orang yang hidup pada zaman ini. Janji Tuhan untuk keselamatan keluarga kami, keselamatan bangsa dan negara kami. Janji Tuhan untuk keselamatan hidup hari ini dan akan datang, Engkau akan berikan kepada kami. Kami bersuka cita karena kami tidak akan mengingat penderitaan di masa lampau dan tidak akan muncul di dalam hati kami. Tuhan akan hapus kesedihan kami, Tuhan akan hapus duka cita kami. Tuhan ganti dengan sesuatu yang abadi, yang datangnya dari Tuhan, yang tidak diberikan oleh manusia, tidak diberikan oleh dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami dengan setia dan sabar menantikan Engkau bekerja, menepati janji untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di saat pagi ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pengasihan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan dan pekerjaan mereka, biarlah mereka terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena kami akan berbahagia ketika kami bersandar kepada kekuatan yang maha kuasa itu. Dan itulah menjadi penantian kami. Maka ada sukacita yang besar dan abadi datang dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pemimpin dan pejabat kami supaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Tuhan. Terima kasih ya Allah kami, yang miskin Tuhan tolong angkat kemiskinan mereka, dan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan itu menjadi suatu sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan aktivitas gereja dalam satu minggu ini, biarlah semua berjalan di dalam roh Tuhan, sehingga aktivitas itu membawa sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang berlimpah di dalam Tuhan, mendatangkan penghiburan bagi yang berduka cita, mendatangkan Tuhan sukacita bagi yang dalam keadaan lemah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.